Banjir bandang dan longsor menerjang beberapa kabupaten di Aceh, termasuk Aceh Selatan. Ribuan warga harus mengungsi sementara petugas melakukan evakuasi di tengah terbatasnya peralatan dan akses. Pada 27 November lalu, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan bahkan mengeluarkan surat resmi yang menyatakan tidak mampu menangani bencana sendiri dan meminta bantuan pemerintah Aceh. Namun hanya beberapa hari kemudian, publik tiba-tiba terkejut. Foto Bupati Mirwan MS bersama istrinya saat berangkat umroh ke Arab Saudi tersebar luas di media sosial. Namun hanya beberapa hari kemudian, publik tiba-tiba terkejut. Foto Bupati Mirwan MS bersama istrinya saat berangkat umroh ke Arab Saudi tersebar luas di media sosial. Kepergiannya terjadi tepat di masa tanggap darurat bencana saat ribuan warganya tengah menunggu arahan dan kehadiran pemimpin daerah. Lalu seperti apa kisruh yang terjadi terhadap Bupati Aceh Selatan yang memilih umroh saat bencana tiba? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia hanya di One News Teropong. Perilaku Bupati Aceh Selatan itu benar-benar menuai polemik. Banyak yang menilai tindakan sang bupati sebagai bentuk ketidakpekaan dan abai terhadap tanggung jawab kemanusiaan. Bagaimana tidak, ratusan orang dinyatakan tewas akibat banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Aceh. Namun Mirwan MS lebih memilih pergi umroh dengan alasan untuk menunaikan nazar. Partai Gerindra mengambil sikap tegas terhadap Mirwan MS yang juga menempati posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Mirwan sebelumnya mendapat sorotan karena melaksanakan ibadah umroh di tengah bencana banjir dan longsor yang menerjang 11 kecamatan di wilayahnya. Sekjen Partai Gerindra Sugiono langsung mengambil langkah tegas, yakni dengan memecat Mirwan MS sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Partai Gerindra mengambil sikap tegas terhadap Mirwan MS, Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan yang juga Bupati wilayah tersebut. Mirwan sebelumnya mendapat sorotan karena melaksanakan ibadah umroh di tengah bencana banjir dan longsor yang menerjang 11 kecamatan di wilayahnya. Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, mengaku sudah mendapat laporan terkait keberangkatan Mirwan ke Mekah. Untuk melaksanakan umroh di tengah bencana yang melanda wilayahnya tersebut. Ia menyayangkan sikap pimpinan Mirwan. Oleh karena itu, Gerindra langsung mencopot dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Mirwan MS sebelumnya mendapat sorotan karena melaksanakan ibadah umroh di tengah bencana banjir. Apalagi Mirwan MS sudah menerbitkan surat ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor. Surat itu diterbitkan Mirwan pada Kamis 27 November 2025 bernomor 360-1315-2025. Lima hari setelah itu, tepatnya Selasa 2 Desember 2025, Mirwan justru pergi umroh memboyong keluarganya ke Makkah. Di tengah masih adanya warga di kawasan Trumon mengungsi di tenda pengungsian.
Aksi Mirwan itu menuai kecaman warga sebab kini Aceh sedang darurat bencana hidrometeorologi. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Aceh Selatan, Denny Saputra, membenarkan Bupati Aceh Selatan berangkat umroh. Pihaknya beralasan Mirwan berangkat setelah melihat kondisi Aceh Selatan yang sudah membaik dari bencana banjir. Selain mendapatkan kritik keras dari publik, perilaku Mirwan MS juga mendapat sorotan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menyesali keputusan Mirwan yang lebih memilih pergi umroh tanpa izin dibanding mengurusi wilayahnya yang terdampak bencana. Dalam rapat percepatan penanganan bencana di Sumatera yang digelar di Laun Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar pada Minggu 7 Desember, Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses Mirwan. Presiden Prabowo Subianto memberikan sentilan terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh tanpa izin ketika wilayahnya terdampak bencana. Peringatan itu disampaikan Prabowo dalam rapat percepatan penanganan bencana di Sumatera yang digelar di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu 7 Desember. Dalam momen itu, Prabowo bahkan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses pencopotan Mirwan. Ia mengatakan sikap yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan tersebut dalam istilah militer disebut desersi, yakni meninggalkan anak buah dalam keadaan bahaya. Peringatan keras Prabowo tersebut bukan tanpa sebab, karena Bupati Aceh Selatan meninggalkan wilayahnya yang sedang dilanda bencana untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang paling berat ya, kirim 20 M. Nanti Sumatera Utara berapa nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Sumut ada? Mana? Hadir semua ya? Wah, dengar ini ya. Waduh. Ya, oke. Pokoknya kita bantu ya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan. Kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu ya. Baik. Siap. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan ya. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat. Baik Mendagri, terima kasih ya. Saya lihat bupati pada senyum semua itu. Ya. Tim pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, sudah menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Mirwan setelah kembali ke tanah air. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh saat bencana banjir dan longsor menerjang 11 kecamatan di wilayahnya. Sebelumnya,
Mirwan telah menerbitkan surat ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor pada 27 November 2025. Akan tetapi, pada 2 Desember, Mirwan justru pergi umroh bersama keluarganya saat warga di kawasan Trumon mengungsi di tenda pengungsian. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengklaim telah menolak dan tidak memberikan izin Mirwan menunaikan umroh saat banjir. Ia tidak mengabulkan permohonan izin tersebut karena Aceh sedang dilanda bencana alam hidrometeorologi. Mualem menilai Kabupaten Aceh Selatan termasuk salah satu daerah yang terdampak parah bencana banjir bandang dan longsor. Bupati juga sudah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Selatan. Menanggapi tingginya amarah publik kepada Bupati Aceh Selatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung mengambil langkah tegas. Tito Karnavian disebut langsung menghubungi Mirwan untuk meminta klarifikasi terkait keberangkatannya saat Aceh Selatan masih berada dalam status tanggap darurat bencana. Bupati Aceh Selatan Mirwan menjadi sorotan setelah dikabarkan berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Namun Mirwan pergi ke Tanah Suci di tengah kondisi wilayahnya yang sedang dilanda banjir dan longsor. Mirwan ke luar negeri viral di media sosial karena dianggap tidak sejalan dengan situasi darurat yang sedang berlangsung. Sebelum berangkat, Mirwan diketahui telah mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan. Penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang diterbitkan pada 27 November 2025. Surat tersebut menandai bahwa Kabupaten Aceh Selatan membutuhkan dukungan penanganan dari pemerintah provinsi dan pusat. Mirwan membantah dirinya tidak peduli terhadap kondisi warganya. Ia menyebutkan keberangkatannya ke Tanah Suci merupakan pemenuhan nazar pribadi dan telah memastikan situasi terkendali sebelum berangkat. Kepergian Mirwan tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga pemerintah pusat. Ada yang menjadi urusan pusat seperti pertama kemudian justisi fiskal moneter. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian disebut telah menghubungi langsung Mirwan. Jadi kita tidak menerapkan asas desentralisasi bagian menuju Untuk meminta klarifikasi terkait keberangkatannya saat Aceh Selatan masih berada dalam status tanggap darurat bencana. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen Kemendagri, Beni Irwan, dalam keterangannya Sabtu 6 Desember 2025.
keputusan yang Beni menjelaskan dalam klarifikasi tersebut terungkap bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manap tidak memberikan izin kepada Mirwan untuk keluar negeri. seperti pertahanan, keamanan, kemudian UCC fiskal moneter. Mirwan juga tidak mengantongi izin dari Mendagri. Sama-sama. Jadi kita tidak menerapkan azas desentralisasi penuh. Permohonan Mirwan ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi termasuk Aceh Selatan. Itu yang sebenarnya Yang sebelumnya telah menetapkan status darurat banjir dan longsor berdasarkan keputusan Mirwan sendiri. Kemendagri telah menugaskan tim dari Inspektorat Jenderal atau Itjen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya kembali di tanah air. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi. Kemendagri telah menugaskan tim dari Inspektorat Jenderal atau Itjen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya kembali di tanah air. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi. Peristiwa ini kembali membuka perdebatan tentang etika dan tanggung jawab pejabat publik di saat krisis. Ketika bencana merenggut harta, kesehatan, bahkan nyawa, masyarakat tentu berharap pemimpinnya hadir di tengah mereka, bukan meninggalkan tugas demi kepentingan pribadi. Pemulihan di Aceh masih terus berlangsung dan sorotan kini mengarah pada bagaimana pemerintah daerah memastikan hal serupa tak terjadi lagi. Sekian rangkuman berita kontroversial soal sikap Bupati Aceh Selatan. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya bersama saya Katarina Amelia hanya di kanal YouTube TV One News.